Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu buah handphone. Ini adalah handphone jadul keluaran tahun 2015. Tapi menurut gue kayaknya sih masih powerful buat dipakai kalau misalnya kayak anak sekolah ataupun teman-teman yang punya anak dan punya adik gitu, misalnya minta handphone tapi pengen handphonenya itu yang handphonenya merek Samsung dengan harga yang kurang lebihnya itu sekarang di bawah sejutaan ya, di bawah sejuta. Ada yang jual 1,3, ada yang jual 1,2, tapi ada juga yang banyakan jual di bawah 1 juta. So, ini adalah Samsung Galaxy A8 keluaran tahun 2015. Langsung aja kita buka si handphonenya. Tapi sebelum kita buka handphonenya, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman itu sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Ya, boxnya seperti ini, warnanya biru. Kalau misalnya yang Galaxy A8 2018 itu kalau nggak salah boxnya warna putih ya teman-teman. Dan ini masih yang warna biru. Kayaknya tuh Samsung waktu pertama ngeluarin seri-seri A itu dia boxnya tuh warna-warni, ada yang biru, ada yang orange kalau nggak salah. Dulu kalau nggak salah itu J1 atau ya J1 masih biru. Dia macam-macam nih warnanya, ada yang biru, ada yang orange gitu ya. Ada juga yang warna-warni, ada kayak yang batik Cirebon. Itu Samsung Galaxy Z2 kalau nggak salah ya, serinya seri Z. Oke, ini samping dah tuh. Samping kiri boxnya, samping kiri apa kanan nih? Kanan boxnya. Ini nggak ada tulisan apa-apa, kosong aja. Terus di sisi kiri boxnya juga nggak ada tulisan apa-apa. Di bagian atas ini harusnya ada segelnya. Terus kemudian di bagian bawah, di sini ada nomor IMEI-nya dan warnanya. Ini adalah gold dan dibuat di Indonesia. Tahun pembuatannya itu di tahun 2015 ya teman-teman. Artinya ini handphonenya sudah 6 tahun yang lalu. Oke, terus kemudian di bagian belakang handphonenya di sini terusin ada Samsung Galaxy A8. Ini internal memorinya 32 GB, full metal dan slimness. Artinya handphone ini tuh tipis banget dan dia semuanya full metal ya teman-teman. Terus kemudian kamera belakangnya di sini ada 16 megapiksel dan kamera depannya ada 5 megapiksel. Terus dia sudah support fingerprint scanner. Nah, bagus juga tuh teman-teman ya. Dan di sini dia sudah support LTE ya, 4G, Cat 6 tapi masih. Terus kemudian prosesornya dia di octa-core Snapdragon 615 kalau nggak salah. Dia 1,8 GHz quad core plus 1,3 GHz quad core. Tapi di sini nggak dijelasin seri GPU-nya ya, GPU atau Cryo bla 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 yang segala macam kayak gitu tuh dia nggak dijelasin ya teman-teman. Terus untuk layarnya dia Super AMOLED Full HD 5,7 inch. Dan di sini juga ada tulisan 16 megapiksel untuk kamera belakangnya autofocus plus 5 megapiksel untuk kamera depan. Dan di sini dia internal memorinya adalah 32 GB. Oke, serinya adalah SMA800F ya teman-teman. Oke, di sini telepon seluler dibuat PT Samsung Elektronik Indonesia Cikarang Bekasi. Ya, oke, langsung kita buka aja si handphone ini isinya seperti apa. Oke, kita langsung buka aja ya teman-teman. Gue agak sedikit penasaran sih, karena gue itu dulu nggak pernah beli handphone dengan harga semahal ini. Dulu ini kalau nggak salah harganya sekitar 6 jutaan ya teman-teman. Oke, langsung kita buka. Set, ya dia ngebukanya seperti ini teman-teman. Dan yang kita dapetin adalah di sini, gue nggak tahu ini apa. Terus kemudian kita dapet buku panduan singkat ya. Ini adalah buku panduan singkat yang sudah sedikit menguning. Ini buku panduan singkatnya. Oke, seperti ini teman-teman buku panduan singkatnya. Singkat. Oh, ini kayaknya udah disobek buat garansi ya. Ini udah disobek buat garansi. Terus ya ini kita singkirkan dan ya ini kita dapat. Oke, ini kwitansi pembelian kayaknya. Oke, ya benar nih teman-teman. Ini kwitansi pembelian ya. Pembeliannya itu kalau kita lihat tanggalnya di sini 28 September 2015 di Erafon apa nih, Trans Studio Bandung. Oke, harganya 6499 teman-teman. Harganya gila ini pada tahun 2015, harganya 6,5 juta. Sekarang handphone ini nggak sampai 1 jutaan ya teman-teman. Oke, ini sih menurut gue masih rapi ya packagingnya dan ya ini masih ada bungkusan plastiknya teman-teman. Ya, masih ada bungkusan plastiknya. Kayaknya ini yang pakai apik atau kayaknya dia beli terus sama dia disimpan, nggak dipakai-pakai lagi dan terus lupa gitu, akhirnya dijual sama dia. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya teman-teman. Dan kita lihat lagi isinya. Oke, nah ini sini agak berbeda untuk chargernya. Dia third party ya teman-teman dan ini masih menggunakan micro USB ya. Tahun 2015 kayaknya belum ada handphone yang pakai USB Type C.
Terus kita dapat di sini SIM card ejector. Nah, SIM card ejectornya itu yang seri A dulu itu modelnya masih kayak begini teman-teman. Dia nggak kayak seri A yang sekarang itu SIM ejectornya tuh cuman kayak kawat dililit-lilit gitu doang ya. Ini masih manusiawi kalau menurut gua nih SIM ejectornya. Oke, terus kita di sini dapat apa lagi nih? Oke, ini ear tips cadangan ya, tapi ear tips cadangannya ada yang warnanya beda nih. Ya, warna beda. Jadi bedanya itu yang lain bening, yang ini warnanya abu-abu. Nggak tahu kenapa. Tapi kita nggak dapat headset karena mungkin headsetnya udah rusak atau seperti apa. Dan kita dapat charger. Gua nggak tahu nih chargernya original atau enggak. Tapi sih kalau misalnya dari beratnya terus dari bentuknya sih kayaknya ini original. Tapi nggak tahu nih bawaan dari si A8-nya atau bukan. Di sini voltasenya adalah 5 volt 1 ampere ya teman-teman. Dan si handphone ini baterainya kurang lebih itu 3050 mAh kalau nggak salah ya. So langsung ini kita singkirkan kelengkapan-kelengkapan yang ini, kita fokus sama si handphonenya aja teman-teman. Aduh dulu. Ya, kita fokus sama handphonenya aja dulu sebentar. Ya, oke. Kita fokus sama handphonenya di sini dan ya ini handphonenya masih diplastikin teman-teman. Oke, menurut gue sih ini yang make apik karena handphonenya masih diplastikin kayak gini. Langsung aja kita kletek teman-teman ya. Kita kletek ria. Oke, aduh nggak kedengeran. Ya, oke. Oke, ini dia handphonenya. Ya. Oh, ini handphonenya masih mulus banget teman-teman nih. Ini sih bener-bener nggak ada lecet sama sekali ya. Untuk layarnya, untuk bezelnya, bodi bagian belakangnya, ini dia nggak ada lecet sama sekali teman-teman. Ini menurut gua dia pemakaiannya sangat-sangat apik ya. Jadi memang entahlah, ini kayaknya handphone disimpan deh. Ya, oke, kita tur dulu untuk bagian depan kamera, bagian depan kameranya. Kita tur dulu untuk bagian-bagian yang ada di handphone ini. Ini untuk kamera depannya, ya, ada di sebelah sini. Dan ini ada sensor proximity-nya. Terus kita lihat ada speaker dan ada logo Samsung di sini. Terus di bagian bawah, sini ada fingerprint scanner dan tombol back sama recent app-nya itu masih yang di sebelah sini ya teman-teman. Dan di sisi sebelah kanan handphonenya ada tombol power. Terus kemudian di sisi belakangnya ada speaker, jadi speakernya tuh di sebelah sini teman-teman, bukan di bagian bawah kayak seri-seri yang sekarang ataupun yang seri A sekarang tuh, yang sebelum ini, yang 2017 dia speakernya di sebelah sini nih, ya ini masih di belakang. Jadi kalau misalnya ditaruh kayak begini suaranya agak mendem kayaknya. Nanti kita akan coba ya. Terus kemudian di sini ada kameranya yang 16 megapiksel, ada LED flash. Terus ada logo Samsung, di sini ada masih keterangan duos kayak gini ya untuk versi lama atau seri lama dari Samsung itu. Masih ada tulisan duos di bawah sini. Dan di bawah ini ada nomor emailnya. Terus kemudian di sisi kiri handphonenya ada tombol volume up dan volume down. Terus di sini ada SIM tray. Ya, gua agak sedikit lupa ini dia SIM tray-nya itu hybrid atau enggak ya. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Kita cek dulu. Oke, SIM tray-nya. Oke, ini untuk SIM 1. Jadi SIM satunya yang sebelah sini ya teman-teman ya. Sebelah sini nih. Ini ya SIM 1 dan yang di sebelah sini. Oke, ya dia ternyata hybrid ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih antara menggunakan SIM 1 dengan micro SD atau SIM 1 dengan SIM 2. Padahal di seri yang A 2017 itu dia sudah modelnya itu dia nggak hybrid ya teman-teman. Dan yang kesini-sini pun juga nggak ada yang hybrid gitu ya. Jadi cuman ini aja, kayaknya ini versi terakhir deh yang masih hybrid ya teman-teman untuk seri A. Sekarang itu yang hybrid kebanyakan adalah seri flagshipnya Samsung ya. Terus kemudian di bagian bawah sini kita lihat ada mikrofon, terus ada jack audio 3,5 mm dan ada port micro USB. Dan di bagian atasnya juga tadi masih ada secondary mikrofon, terus ada 2 antena ya. Antena juga ada 2 di bawah dan ini katanya bodinya full metal. Untuk bezelnya sih metal. Tapi untuk backdoornya gue nggak yakin sih. Gue nggak yakin kalau ini metal. Tapi gue anehnya itu dia bener-bener apa sih ini rapet banget ya, unibody banget nih. Jadi kalau misalnya kita mau bongkar handphone ini, kita bongkarnya bukan dari casing bagian belakang yang biasanya dipanasin kayak gitu. Kita kayaknya panasin bagian depan dan kita angkat LCD-nya. Kayaknya sih seperti itu. Oke, jadi kita akan coba nyalain handphone ini dan kita akan setting-setting beberapa aplikasi ya. Gue mau cek juga bagaimana kondisi si handphone ini. Oke? Ya oke teman-teman, ini gue sudah nyalain handphonenya dan sudah install beberapa aplikasi di sini dan sudah login ke WhatsApp juga, serta gue juga sudah
bukan install sih, scan fingerprint di handphone ini ya teman-teman. Nanti kita akan coba bagaimana kecepatan dari si fingerprint tersebut. So, oke, kita matiin dulu deh handphonenya dan kita akan coba untuk fingerprintnya. Nah, fingerprint di handphone ini tuh dia nggak kayak fingerprint zaman sekarang yang kita langsung tempel dia langsung nyala. Nggak, tapi kita langsung harus pencet dulu si tombol home-nya ini. Kita pencet plus. Nah, dia nanti akan nyala. Nah, tuh nanti dia akan seperti itu. Jadi fingerprintnya itu nggak terlalu cepet ya. Kalau misalnya gue bilang, karena harus kayak 2 kali kerja, pencet, ya sekalian dipencet, sekalian nyekan gitu dia. Nah, tapi kalau misalnya dia layarnya udah nyala kayak begini, kita tinggal langsung scan aja sidik jarinya di sini. Dia langsung kebuka dan itu butuh waktu sekian detik ya. Lumayan lama menurut gue untuk si fingerprint di Samsung Galaxy A8 2015 ini ya teman-teman. Oke, ini kayaknya kameranya kurang fokus ya teman-teman ya. Oke, ya ini begini penampakan layarnya ya. Ini masih bening banget sih menurut gue layarnya. Jadi handphone asli deh, ini handphone beneran handphone apa sih ini, handphone nggak dipakai ini mah. Mau dibilang stok stok lama barang baru tapi ternyata barangnya udah second gitu kan. Mau dibilang barang second tapi mulus banget gitu. Ini sih menurut gue masih oke banget ya. Oke, terus kita gue agak random ya, nggak apa-apa lah, namanya juga review. Apaan sih nggak jelas. Ya ini kita cek untuk menu-menunya. Gue sudah install beberapa aplikasi di sini dan kita akan coba speakernya ya teman-teman. Di sini kita speakernya karena dia ada di bagian belakang. Kita cek kemana? Sound aja coba ya. Kita cek suara speakernya di bagian belakang itu seperti apa. Ini kita, nah dia agak lemot sih teman-teman menurut gue. Ini udah dipencet, agak berat ya dia. Kalau nggak salah nih RAM-nya cuma 2 GB ya. RAM-nya cuma 2 GB. Jadi memang agak sedikit berat kalau misalnya dia baru bangun. Itu di mana sih ringtone? Oke, ini ringtone. Nah, ini dia ringtone-nya. Ini jadi suaranya ya, teman-teman ya. Dan yang mengejutkannya adalah pada saat kita nyalain musik atau dengerin lagu gitu ya, terus kita taruh di sini, dia itu suaranya nggak ketutupan teman-teman. Entah kenapa bisa seperti itu, walaupun si posisi speakernya ini ada di belakang ya teman-teman, tapi dia nggak ketutupan. Itu agak mengejutkan buat gue. Dan yang gue seneng lagi di sini tombol backnya sudah ada backlightnya ya teman-teman. Jadi tetap masih bisa dipakai kalaupun kondisinya handphonenya ataupun kondisi kita itu di ruangan yang cukup gelap ya. Jadi tombol backnya itu masih bisa kelihatan. Dan ya ini handphonenya mulus banget teman-teman ya. Ini handphonenya mulus banget. Kalau misalnya gue cobain main game kayaknya takut kepanjangan ini videonya ya. Tapi gue coba untuk cek kamera aja sekarang. Bagaimana kondisinya kalau kita pakai untuk kamera. Oke, ya. Tuh, dia agak lemot. Nah, ini hasil kameranya ya teman-teman. Ya memang kita nggak bisa mengharapkan banyak ya, karena ini adalah handphone keluaran tahun 2015 dan kita nggak bisa ngebandingin sama handphone keluaran sekarang gitu ya. Yang 2021 ini handphone sudah 6 tahun. Jadi kalau nggak salah itu tadi September, ini handphone kalau nggak salah keluarnya itu Agustus ya teman-teman ya. Jadi ya ini handphonenya kalau untuk handphone kedua terus kita buat nonton YouTube ataupun kita streaming musik gitu kan, ini masih oke lah ya. Nah cuman agak kayak gitu tuh, berat gitu tuh teman-teman tuh ya, agak sedikit berat handphonenya ya. Jadi gimana teman-teman, apakah kira-kira worth it dipakai di tahun 2021? Menurut gue kalau misalnya kalian pakai buat daily driver sih ya nggak worth it lah ya, karena ini lemot banget dan OS-nya dia mentok sampai di Marshmallow aja teman-teman ya. Dia nggak bisa naik sampai ke Nougat. Ini kita cek about device, terus kita pilih software information, dan ya ini softwarenya mentok di Android Marshmallow aja. Jadi udah nggak bisa naik lagi ke Nougat, kecuali misalnya kita mau pakai custom OS atau custom ROM teman-teman ya. Oke, jadi mungkin segitu aja pembahasan gue untuk si Samsung Galaxy A8 2015 ini. Kurang lebihnya gue minta maaf. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.